Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yang mana kita minggu yang lalu sudah menjelaskan mengenai jurnal umum. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya wal ijabah. Al-Fatihah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku besar dan neraca saldo. Saya akan share screen dulu. Oke, buku besar dan neraca saldo ini merupakan siklus lanjutan dari jurnal. Setelah kita melakukan pencatatan di jurnal umum, kita akan memasukkan akun-akun yang ada di jurnal umum dipindah ke dalam buku besar. Nah, pemindahan ini kita sebut dengan posting ke buku besar. Ya, sekarang apa yang disebut dengan posting? Posting adalah proses memasukkan akun-akun yang ada di buku jurnal ke dalam buku besar atau yang disebut dengan ledger sesuai dengan akun yang ada di jurnal tadi dan jumlahnya persis yang ada di jurnal. Ya. Nah, sekarang buku besar itu apa? Buku besar merupakan kumpulan dari semua akun yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan diberi nomor kode tertentu dan biasanya tergambar pada bagan akun atau chart of account dari perusahaan tersebut. Jadi ada beberapa jenis buku besar. Yang pertama ada buku besar utama. Buku besar utama atau general ledger. Buku besar utama di sini merupakan kumpulan akun-akun yang tercantum dalam laporan keuangan. Ya. Akun-akun yang kita pelajari di materi sebelumnya ini akan kita buatkan buatkan kolom buku besar sendiri-sendiri. Jadi akun-akunnya sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Contohnya, kita kemarin ada akun kas, berarti kita akan membuatkan buku besar kas. Akun piutang, buku besar piutang. Ada akun sewa dibayar di muka, berarti nanti ada buku besar sewa dibayar di muka. Ada akun tanah, berarti kita buatkan buku besar tanah. Ada akun gedung, berarti kita buatkan buku besar gedung. Begitu seterusnya. Akun-akun yang kita pelajari sebelumnya, yang kita kenal sebelumnya, ini kita buatkan buku besar sendiri-sendiri. Ini yang disebut dengan buku besar utama atau general ledger. Jenis buku besar yang kedua yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini merupakan kumpulan akun yang merupakan rincian atau uraian dari salah satu akun yang ada di buku besar. Contoh, buku besar piutang. Buku besar piutang itu akan tertera seluruh piutang dari pembeli atau pemesan itu ada di buku besar piutang. Namun, kalau ditanya buku besar atas nama si A itu berapa? Piutang atas nama si A itu berapa? Tidak akan terlihat di buku besar piutang dagang. Oleh karena itu, rincian per pemesan atau per pembeli akan dibantu ke dalam buku besar pembantu. Yang mana buku besar piutang ini akan dirinci lebih lanjut ke dalam buku besar pembantu. Berarti ada buku besar pembantu piutang atas nama si A. Buku besar pembantu piutang atas nama si B. Buku besar pembantu piutang atas nama si C, dan seterusnya.
rincian dari buku besar pembantu si A ditambah si B ditambah si C, penjumlahannya harus sama dengan buku besar piutang. Jadi buku besar pembantu merupakan rincian yang ada di buku besar utama. Buku besar pembantu, jadi rinciannya, contoh tadi, buku besar piutang akan dirinci piutang perorangan yang namanya jelas. Ya, misal buku besar piutang ada sejumlah 10 juta, akan dirinci dalam buku besar pembantu. Buku besar pembantu atas nama si A misal 2 juta. Buku besar pembantu si B 3 juta. Buku besar pembantu si C 500.000. Buku besar pembantu si D 2.500.000. Buku besar pembantu si E 2 juta. Kalau dijumlahkan si A, si B, si C, si D, dan si E, itu totalnya adalah 10 juta. Jumlahnya sama yang ada di buku besar utama piutang. Apa fungsinya buku besar? Buku besar utama berfungsi untuk mengendalikan buku besar pembantu. Maksudnya, jumlah saldo dari akun tertentu dalam buku besar harus sama dengan jumlah saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar pembantu. Selain itu, buku besar berfungsi sebagai yang pertama, untuk mengikhtisarkan akibat-akibat transaksi dan kejadian secara lengkap atas perubahan harta, utang, dan modal perusahaan. Dasar penyusunan laporan keuangan, buku besar dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Begitu juga buku besar dijadikan sebagai tempat pencatatan kedua setelah jurnal dan tempat pencatatan terakhir setelah ditutup pada akhir periode. Sekarang bentuk buku besar seperti apa? Bentuk buku besar ada dua. Buku besar berbentuk T atau yang disebut dengan skontro dan buku besar bentuk 2 kolom. Bentuknya seperti apa? Nah, seperti bentuk T, berarti kita seperti huruf T. Nama akunnya apa, nanti kita tulis. Sebelah kiri itu khusus penambahan yang ada di debit. Kemudian yang sebelah kanan adalah penambahan-penambahan yang ada di sebelah kredit. Atau dibuat dalam tabel, debitnya kita taruh di sebelah kiri, yang mana terdiri dari tanggal, urean, ref, jumlah. Sebelah kanan ada kelompok kredit, ada tanggal, urean, ref, jumlah. Artinya ada suatu akun, ya, suatu akun. Jika ada penambahan-penambahan terhadap akun tersebut di sebelah debit, maka akan kita masukkan di dalam kolom sebelah debit. Baik tanggal, urean, reference, dan jumlahnya. Begitu juga suatu akun yang terdapat penambahan di sebelah kredit akan kita catat semuanya di kolom sebelah kredit, baik tanggal, urean, ref, maupun jumlah. Bentuk yang kedua yaitu bentuk 2 kolom. Bentuk 2 kolom, di sini ada tanggal, urean, ref, nah, debit, nanti jika ada suatu akun penambahannya debit kita tulis di debit, penambahan kredit kita tulis di kredit. Dan ada saldonya, langsung kita hitung saldo dalam akun tersebut. Bagaimana proses posting? Nah, untuk mempraktekkan proses posting, kita harus punya contoh jurnal umum yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, saya akan menampilkan contoh yang jurnal umum yang sudah kita buat. Nah, di dalam contoh yang sebelumnya, kita ada neraca saldo per 1 November. Nah, seperti ini, persis yang ada di soal.
Ya. Kemudian ada soal yang ada contoh kemarin yang saudara buat. Di sini ada kita sudah membuat jurnal umum, ya, di mana kita ini buat jurnal umum seperti ini mulai dari tanggal 1 November sampai dengan 30 November. Ya, ini kita buat, ya, bagaimana jurnal umum ini sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya setelah ada, maaf, di sini judulnya jurnal umum. Setelah ada jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Ya. Untuk membuat buku besar, saudara harus buat formnya dulu. Ya, ini saya contoh membuat dalam bentuk saldo 2 kolom, dalam bentuk stafel, ya, 2 kolom. Saya akan membuat akun-akun yang ada di buku besar. Minimal di neraca saldo ini ada akun-akun sejumlah 10, saya akan buat buku besarnya. Saya akan buat setiap akun, ya, saya buatkan kolom bentuk seperti ini, ya. Ada kas, kemudian kas di bank, kemudian piutang, kemudian persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, dan seterusnya. Saya membuatkan satu akun, satu bentuk, ya. Dibuatkan seperti ini semua, ya. Ini saya contohkan ada nomor akun, berarti kita buat nama akun, nomor akun. Ya. Kemudian begitu seterusnya. Langkah yang pertama untuk melakukan posting, pastikan dulu neraca saldo awal periode sudah tercantum dalam buku besar. Ya, kita coba cek. Di neraca saldo awal periode kita melihat ada seperti ini, ya. Berarti ini neraca saldo itu harus tercantum dalam buku besar. Nah, kita lihat dulu. Kas tanggal 1 November ada saldo awal sebesar 5.500.000. Ini sudah. Kas di bank kita cek lagi. Kas di bank kita masukkan tanggal 1 November 2019 ada saldo awal Rp25.523.000. Begitu juga dengan piutang. Kita cek lagi 3.500.000 ada saldo awal 3.500.000. Nah, berarti sudah. Kita pastikan semua akun yang ada di neraca saldo sudah kita cantumkan dalam buku besar. Ini langkah yang pertama. Ya, pastikan dulu akun-akun yang ada saldo awalnya itu sudah masuk di dalam buku besar. Setelah sudah dipastikan masuk semua, ya, baru kita melakukan posting ke buku besar. Caranya bagaimana? Untuk melakukan proses posting ke buku besar, ya, yang pertama masukkan tanggal, akun, dan nilai moneter yang dari jurnal ke buku besar yang sesuai. Kita tidak merubah nama akun, tidak merubah jumlah nominal dan tempatnya, persis yang ada di jurnal. Nah, coba ini langkah pertama, kita coba masukkan satu per satu. Ya, kita lihat jurnalnya dulu. Nah, di sini. Di sini ada akun yang namanya tanah. Ya, ini saya kosongi dulu, ya, Arabnya ini kosong dulu, sebetulnya belum proses. Oke, jurnal kemarin kita buat seperti ini. Ada akun tanah. Di sini terletak di sebelah debit 100 juta. Tanggalnya 1 November 2019. Kita melakukan posting, masuk ke buku besar,
akun yang sesuai. Kita cari akun tanah sudah kita buatkan buku besarnya apa belum. Nah, kita pastikan ternyata sudah kita buatkan. Kalau sudah, sekarang tulis tanggal, nama akun yang sesuai, ya, kemudian angkanya jumlah atau jumlah moneternya sesuai tempatnya yang ada di jurnal. Tanah sudah kita menemukan akun tanah, kemudian kita tulis ya jurnalnya dari jurnal tanggal 1 November 2019. Kita tulis tanggal 1 November 2019. Urean boleh diisi, boleh tidak, ya. Jadi ini ada transaksi penanaman modal dari pemilik. Saya kasih keterangan investasi pemilik, ya. Kemudian tulis angkanya yang ada di jurnal dipindah ke buku besar. Kita lihat angkanya ada di sebelah debit 100 juta. Berarti kita pindahkan ke sini, ke dalam kolom debit persis yang ada di jurnal, ya sebesar 100 juta. Sekarang kita lihat saldonya. Ini sudah kita pastikan tanggalnya persis yang ada di jurnal umum, akunnya juga sesuai, yaitu akun tanah. Kemudian jumlahnya 100 juta di kolom debit. Kita pastikan di sini kolom debit. Oke, jika sudah, langkah berikutnya di sini ada kolom saldo. Kolom saldo kalau sebelum tanggal 1 ini ada angka, maka harus kita perhitungkan. Namun kalau tidak ada, seperti contoh tanah ini, sebelumnya tidak ada saldo awal, maka jumlahnya persis yang ada di angka sebelumnya, yaitu tempatnya juga persis. Ini debit 100 juta, berarti saldonya juga di sebelah debit 100 juta. Ya. Berarti di sini sama dengan debit. Nah, ketemu 100 juta. Tempatnya juga sama. Ya. Jika sudah kita posting, postingnya sudah kita lengkapi, maka masuk ke proses selanjutnya. Proses posting selanjutnya. Kita coba lihat materinya. Posting yang kedua yaitu memasukkan nomor halaman jurnal ke dalam post ref atau kolom reference dalam ledger atau buku besar. Nah, berarti langkah berikutnya kita masukkan nomor akun ya atau ini maaf. Kita masukkan nomor halaman jurnal ke dalam post-ref yang ada di buku besar. Ya, saya share screen dulu. Oke. Nah, kita masukkan di sini ada ref. Ini kita ambil dari jurnal apa? Halaman berapa? Kita lihat di sini jurnal ya. Biasanya ada halaman. Nah, ini karena baru satu ya, halaman 1. Berarti kita ambil tanah yang tadi tanggal 1 November tanah 100 juta diambil dari jurnal umum halaman 1. Nah, kita masukkan ke dalam buku besar, berarti kolom reference saya singkat. Kalau jurnal umum halaman 1 terlalu panjang, saya singkat JU halaman 1. Ya. JU halaman 1. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu memasukkan nomor akun dari ledger. Nah, di buku besar tadi ada nomor akun ke dalam post reference yang ada di jurnal. Itu kalau ada nomor akun. Kalau tidak ada nomor akun, saudara boleh memberi tanda checklist ya, atau nomor akun tadi dalam buku besar. Oke, sekarang kita praktekkan.
Langkah yang ketiga, kita mengisi di kolom jurnal. Di sini jurnal ada kolom reference. Ya, yang sudah diposting, saudara kasih nomor akunnya. Di sini tanah, nomor akun 121. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, 121. Ya. Boleh pakai nomor akun. Jika tidak ada, saudara boleh ngasih tanda checklist. Nah, jika tidak ada nomor akun, kasih tanda checklist. Artinya, dengan ada jurnal akun tanah sebelah debit, sudah ada tanda checklist atau nomor akun, artinya sudah dilakukan posting ke buku besar. Dengan kita cek di buku besar, ada akun tanah, sudah kita masukkan tanggal 1 November 2019, sejumlah 100 juta di kolom debit, persis yang ada di jurnal. Jadi ada 3 langkah melakukan posting ke buku besar. Ya. Nah, langkah berikutnya sama, ya, caranya sama. Kita coba ke bawah lagi. Ada akun gedung. Kita cari buku besar gedung. Kita pastikan ada tanggal 1 November 2019, angkanya 125 juta di kolom debit. Kita masukkan ke sini. Kita cari akun gedung. Kita tulis tanggalnya, yaitu tanggal 1 November 2019. Uraian boleh diisi, boleh tidak, karena itu transaksi pemilik mengasih modal ke perusahaan, saya tulis investasi pemilik. Tadi ada di debit, ya, pastikan dulu debit 125 juta angkanya. Berarti kita masukkan ke sini 125 juta. Saldonya berapa? Karena di awal tidak ada saldo awal, ya. Di atasnya ini tidak ada, baru ini, maka saldonya persis yang barusan kita masukkan, yaitu 125 juta. Kemudian kita masukkan, kita ambil dari mana? Akun ini, ya, transaksi ini kita ambil dari jurnal umum halaman 1. Pastikan kalau sudah kita masukkan ke buku besar, kita kasih tanda checklist atau nomor akun gedung. Tandanya gedung ini sudah diposting ke buku besar. Akun berikutnya, yaitu ada di jurnal, ada akun modal. Ya, akun modal virus ada di angkanya sebelah kredit. Berarti di sini kita masukkan ke dalam buku besar, ya. Kita cari akun modal. Nah, akun modal Tuan Virus. Sebelumnya ada saldo awal. Nah, jangan tanya saldo awal dari mana? Saldo awal berasal dari neraca saldo yang ada di perusahaan. Kalau dari ini berarti sudah ada di soal. Kita masukkan transaksi tanggal 1 November, ya. Tadi, maaf, tanggal 1 November 2019, ya. Ini boleh dikasih, boleh tidak. Saya kasih investasi pemilik. Tadi ada angka di kredit 100 juta. Kita masukkan di buku besar juga di kolom kredit 100 juta. Saldonya berapa? Nah, sekarang. Karena sebelum transaksi yang baru kita masukkan itu ada angka di atasnya, maka untuk saldo caranya tidak seperti yang sebelumnya. Cara kalau ada angka di atasnya, maka saudara pastikan, karena ini di kolom kredit, berarti saudara pastikan bahwa angka sebelumnya, ya, kredit, ya, kemudian kalau kredit dengan kredit itu ditambah, kalau kredit dengan debit itu mengurangi.
Nah, kebetulan ini kredit, tambahannya di kredit. Berarti kita tambahkan sebesar ini. Nah, berarti jumlahnya sebesar 125.411.500. Jadi angka 125 juta ini berasal dari angka sebelumnya, saldo sebelumnya, ditambah transaksi yang baru masuk. Kenapa ditambah? Karena saldo sebelumnya di sebelah kredit, transaksi yang baru kita masukkan juga di sebelah kredit. Oke. Kemudian kita lihat, transaksi ini kita ambil dari mana? Dari jurnal umum halaman 1. Kemudian di kolom jurnal, kolom referensi yang ada di jurnal, jangan lupa dikasih checklist atau nomor akun modal. Ya, berarti selesai untuk akun modal Tuan Virus di jurnal ini. Langkah berikutnya, kita masuk ke akun berikutnya, yaitu modal Syamas. Di sini ada tanggal 1 November 2019, ada angka sebelah kredit juga 125 juta. Kita masuk ke buku besar, cari modal Nona Samas. Ya. Nah, ini ternyata sebelumnya ada saldo awal, ya, berasal dari neraca saldo di soal yang sebelumnya. Kemudian kita masukkan transaksi yang sekarang, yang barusan kita lihat tadi, tanggal 1 November 2019, urean, karena ini dari pemilik, saya kasih investasi pemilik, tadi ada di kredit. Kita masukkan di kredit sejumlah apa yang ada di jurnal. Jadi kalau pakai Excel, sudah kasih sama dengan, klik di kolom jurnal, kasih kursor di kolom angkanya, kita lihat tetap di kredit, dipastikan ini juga kredit. Ya, sudah benar. Kemudian kita ngisi kolom saldo. Untuk ngisi kolom saldo, lihat sebelum transaksi yang kita masukkan, masuk di sini, pastikan sebelumnya ada apa tidak. Jika ada di kolom mana? Ternyata di sini contohnya ada di kolom kredit. Jika ada di kolom kredit, maka kita lihat transaksi yang baru kita masukkan ada di kolom mana. Ternyata ada di kolom kredit juga. Jika sama-sama kredit, maka saudara tambahkan. Ya, dengan cara angka sebelumnya saudara tambahkan transaksi yang baru dimasukkan. Oke, sudah ketemu saldonya, yaitu 142.219.000. Jika ditanya dari mana angka itu, dari saldo sebelumnya 17.219.000 ditambah 125 juta rupiah. Jika sudah kita masukkan, jangan lupa dari mana transaksi yang baru kita masukkan tadi. Kita tulis dari jurnal umum halaman 1. Di kolom jurnal, jangan lupa di kolom reference, saudara kasih tanda atau nomor akun modalnya. Tandanya tanggal 1 November 2019 ini sudah kita lakukan posting semuanya. Baru kita masuk di akun bawahnya, transaksi selanjutnya. Tanggal 2 November 2019 ada akun sewa dibayar di muka. Ya, kita pastikan di sini ada angka 1.200.000 di sebelah debit. Nah, kita masukkan ke buku besar, cari akun sewa dibayar di muka. Sudah kita buatkan buku besarnya atau belum? Jika belum, saudara harus buat dahulu. Ternyata sudah saya buatkan di sini. Saudara tulis tanggalnya tadi tanggal 2, urean boleh diisi, boleh tidak, karena sewa dibayar di muka dari
soal sebelumnya itu sewa kendaraan, ya. Kemudian tadi ada di debit ya, nih saya lihatkan lagi di jurnal, di debit 1.200.000, kita masukkan di kolom debit 1.200.000. Saldonya ada berapa? Kita lihat sebelum transaksi ini kita masukkan, akun sewa di badi muka tidak mempunyai saldo awal. Sehingga saldonya persis yang baru kita masukkan. Tempatnya juga persis. Ya. Jika sudah kita masukkan, jangan lupa dari mana transaksi yang baru kita masukkan, yaitu dari jurnal umum halaman 1. Langkah selanjutnya di jurnal umum, saudara pastikan bahwa ini sudah saudara posting, kasih tanda checklist atau nomor akunnya. Jika sudah, ini menunjukkan sewa dibayar di muka, transaksi ini sudah dilakukan posting ke buku besar. Langkah selanjutnya, akun di bawahnya. Ada kas tanggal 2 November di sebelah kredit. Nah, kita lihat kas, kredit, tanggal. Ya, kita pastikan cari di buku besar akun kas. Sebelumnya sudah ada saldo awal. Ya, dari mana Bu saldo awal? Dari neraca saldo yang tadi sudah kita masukkan terlebih dahulu. Ya. Langkah selanjutnya, kita masukkan transaksi yang barusan tadi kita baca, yaitu tanggal 2 November 2019, uraian boleh diisi, boleh tidak. Coba kita lihat, oh kita menyewa, ya, berarti kita boleh ngisi, oh sewa kendaraan. Kemudian tadi di sebelah kredit, ya, jangan asal masuk ya, di sebelah kredit. Berarti kita masukkan di sini juga sebelah kredit, persis. Ya. Sekarang kolom saldo, hati-hati. Kolom saldo, sebelum transaksi ini kita masukkan, ada saldo atau angka di atasnya. Kita lihat, angkanya ada di sebelah debit. Ya, kalau ada angka di sebelah debit, maka untuk saldo kali ini berarti kita masukkan di kolom debit juga, walaupun transaksi yang baru kita masukkan tadi di sebelah kredit, karena saldo awal ada di debit. Kita masukkan ke sini yaitu dengan cara saldo awal, ya, kemudian kita tambahkan jika penambahannya di debit. Namun karena penambahannya ada di kredit, maka kita kurangi. Ya. Atau bisa juga saudara pastikan nanti ada transaksi selanjutnya, saudara pastikan ditambah debit walaupun 0, kemudian dikurangi kredit. Kenapa seperti ini? Karena saldo awalnya ada di sebelah debit. Jika penambahannya ada transaksi di debit, maka ditambah. Kalau transaksinya di kredit, maka dikurangi. Nah, kita jumlahkan, ketemu 4.300.000. Berarti dari mana 4.300.000? Saldo awal 5.500.000 dikurangi 1.200.000. Mengapa dikurangi? Karena saldo awalnya di debit, transaksi yang baru kita masukkan di sebelah kredit. Debit dengan kredit berbeda. Jika debit dengan debit itu ditambah. Kredit, ada kredit lagi ditambah. Kebalikan, misal ada debit, transaksinya di kredit berarti mengurangi. Begitu juga kalau ada saldo kredit, ada transaksi di debit, maka mengurangi juga. Itu. Ya. Oke, jangan lupa dikasih dari mana kita masukkan transaksi tersebut. Dari jurnal umum halaman 1. Jangan lupa di jurnal umum kasih tanda checklist atau nomor akun yang barusan kita masukkan. Ya.
Tandanya tanggal 2 mengenai sewa sudah diposting ke buku besar. Lanjutannya ke bawahnya lagi. Ya. Ada akun kas lagi, tanggal 2 di sebelah debit. Nah, coba kita masukkan. Pastikan di buku besarnya sudah ada. Nih, ada akun kas. Jangan sampai salah tempat. Ya, karena di sini yang akan kita masukkan akun kas, maka kita cari buku besar kas. Kita tulis tanggal 2 November 2019, uraian diisi boleh tidak boleh. Ternyata ini dulu kita menerima uang muka untuk pesanan. Ya, jadi saya kasih uraian DP atau uang down payment atau uang muka pesanan nomor 001. Ya. Kita pastikan angkanya ada di mana? Debit, ya, debit sejumlah 1 juta. Kita masukkan ke buku besar juga debit sebesar 1 juta. Nah, sekarang berapa saldonya? Saldo atasnya, jangan atasnya lagi ya, atasnya persis saja. Di sebelah debit, sekarang ada tambahan transaksi juga di sebelah debit. Debit dengan debit menambah. Ya, jadi kita tambahkan 4.300.000 ditambah 1 juta, ketemu 5.300.000. Sudah? Kalau sudah, jangan lupa ditulis dari mana transaksi ini kita masukkan, yaitu dari jurnal umum halaman 1. Langkah berikutnya, jurnal umum jangan lupa dikasih tanda checklist atau nomor akun yang ada di buku besar. Jika ingin pakai nomor akun, lihat kas nomor akunnya berapa. 110. Berarti di sini saudara tulis 110. Jika pengen pakai nomor akun. Jika tidak pengen tanda checklist, boleh. Langkah berikutnya. Akun berikutnya yaitu penjualan diterima di muka. Ya, tanggal 2, pastikan angkanya ada di mana? Di kredit. Kita masuk ke buku besar, cari penjualan diterima di muka. Sudah kita buatkan buku besarnya atau belum? Jika belum, saudara buatkan dulu. Nah, kita cari, sudah saya buatkan belum? Ternyata sudah. Akun penjualan diterima di muka. Ya, dengan nomor akun 211. Dari mana Bu nomor akun? Dari soal. Sudah dibuatkan. Ya. Sekarang kita lihat, kita masukkan transaksi yang barusan tadi kita baca. Ya. Kalau lupa, lihat lagi jurnal umum. Tanggal 2, penjualan diterima di muka, kredit 1 juta. Oke, kita masukkan tanggal 2 November. Uraian boleh diisi karena boleh tidak. Tadi itu down payment atau uang muka pesanan dengan kode 001. Tadi sebelah kredit ya, kita lihat kredit ya, penjualan diterima di muka, kredit yang ada di jurnal. Kita masukkan di buku besar juga di sebelah kredit. Berapa saldonya? Lihat saldo atasnya transaksi yang baru kita masukkan tidak ada, maka saldonya persis yang baru kita masukkan, yaitu kredit, saldonya juga di kredit. Ya. Kenapa seperti ini? Karena sebelum transaksi ini tidak ada saldo awal. Ya. Yang berikutnya, jangan lupa ditulis kolom referensinya. Ya, dari mana transaksi yang barusan kita masukkan, yaitu dari jurnal umum halaman 1. Dan pastikan di jurnal umum kasih tanda checklist di kolom referensinya, dikasih tanda checklist atau nomor akun yang baru kita masukkan di buku besar. Ya. Begitu seterusnya. Ya, langkahnya sama persis. Saya contohkan lagi, tanggal 3 ada akun kas
debit. Ya, kita cari buku besar kas, jangan sampai salah tempat. Nama akun kas, kita masukkan tanggal 3, ya. Kasih keterangan atau tidak silakan. Oh ini Bu, ternyata saya dari utang bank transaksi ini. Kalau nggak bisa dilihat soal yang kemarin, ya. Berarti saya baru utang bank, nerima uang, ya. Boleh dikasih, boleh tidak, ya. Misal oh hutang bank, ya. Atau menerima uang dari bank. Nah, boleh seperti ini. Ya, tadi ada di debit. Ya, kita pastikan kas debit. Ya, kita masukkan debit 11.900.000. Nah, sekarang kolom saldo, hati-hati. Ya, lihat saldo atasnya persis. Ya, yaitu apa? 5.300.000. Di kolom mana? Debit. Transaksi sekarang ada di mana? Debit. Maka menambah. Berarti 5.300.000 ditambah 19.900.000 ketemu 25.200.000 rupiah. Ya. Setelah itu, isi kolom referensi yang ada di buku besar menunjukkan dari mana transaksi yang baru tadi kita masukkan, yaitu kita ambil dari jurnal umum halaman 1. Ya, ini jurnal umum halaman 1. Kemudian langkah berikutnya, kolom referensi yang ada di jurnal jangan lupa diisi. Kasih tanda checklist atau nomor akun yang barusan tadi kita masukkan. Dengan sudah menambahkan di kolom ref tanda checklist, berarti sudah selesai untuk posting buku besar akun kas tanggal 3 November. Langkah berikutnya juga sama, biaya administrasi. Tanggal 3, debit. Nah, saudara cari buku besarnya, sudah dibuatkan buku besar apa belum? Kita cari biaya administrasi bank, ternyata sudah dibuatkan. Kita masukkan tanggal 3 November, urean boleh diisi boleh tidak, ya, administrasi bank, ya. Kemudian tadi di kolom debit kita pastikan, zona kolom debit 100. Kita masukkan di sini 100 di sebelah debit. Saldonya ada berapa? Karena saat transaksi kita masukkan, di atasnya tidak ada saldo, maka saldonya persis angka yang baru kita masukkan. Dan tempatnya juga persis, yaitu 100.000 di sebelah debit. Ya. Jika sudah, jangan lupa isi di kolom referensi buku besar, isi dari mana transaksi yang baru kita masukkan, yaitu jurnal umum halaman 1. Kemudian di kolom jurnal, ya, kolom referensi yang ada di jurnal, pastikan kasih tanda checklist atau nomor akun yang barusan kita masukkan. Ya. Begitu juga akun berikutnya, hutang bank. Kita cari buku besar hutang bank tanggal 3, angkanya di kredit. Nah, angkanya di kredit ini. Ya. Ini saya coba supaya ini. Oke. Hutang bank, ya. Kita cari buku besar hutang bank. Nah, sudah dibuatkan apa belum? Jika belum, buat buku besarnya dulu. Ternyata sudah saya buatkan. Kita masukkan tanggal 3 November 2019, dikasih keterangan boleh atau tidak juga boleh. Bisa dikasih keterangan ini hutang di bank mana. Bank Aman, ya boleh, atau Bank BRI, atau Bank BNI, atau Bank Jateng, atau
koperasi apa? Ya, silahkan kasih bank, nama banknya. Ya. Ya. Kalau tidak dikasih tidak apa-apa. Misal di sini Bank Aman, nah, supaya enggak pakai merek yang ada. Ya. Kemudian angkanya tadi ada di mana? Kredit. Kita masukkan di kolom kredit angkanya persis yang ada di jurnal. Dan kolom saldo, lihat sebelum transaksi ini kita masukkan ada saldo awal. Terlihat tidak ada, baru angka ini ya. Berarti saldonya persis yang ada di sebelah kredit yang baru persis kita masukkan. Angkanya juga sama. Oke, kalau sudah di kolom ref, jangan lupa dikasih dari mana transaksi yang barusan kita masukkan, yaitu dari jurnal umum halaman 1. Di kolom ref jurnal umum juga kita masukkan ya, tanda checklist atau nomor akun yang baru kita masukkan. Nomor akun hutang bank. Ya. Oke. Langkah berikutnya, ya. Persediaan bahan penolong, tanggal 4 debit. Oke, kita cari akun buku besar, akun persediaan apa tadi? Bahan penolong. Oke, bahan penolong. Nah, sudah kita buatkan. Sebelumnya ada saldo awal. Ya, sudah kita pastikan dari neraca saldo. Kita tulis transaksi yang barusan kita baca tadi, yaitu tanggal 4 November 2019, dikasih keterangan boleh tidak boleh, yaitu membeli bahan penolong. Pastikan lebih tepat keterangannya, kita beli di mana? Oh, beli di toko, toko sejahtera, misal. Ya, tergantung dari transaksinya, misal. Ya. Kemudian tadi ada di debit apa kredit? Debit. Ya. Kita masukkan di kolom debit. Ya. Kemudian saudara masuk untuk kolom saldo, hati-hati. Sebelum transaksi ini kita masukkan, ternyata ada saldo awal. Nah, saldo awalnya di sebelah debit. Sekarang kita masukkan transaksi juga di sebelah debit. Debit dengan debit bertambah. Berarti 302.500 ditambah 539.800 ketemu 842.300. Oke. Kita masukkan kolom referensi yang ada di buku besar, artinya dari mana transaksi itu kita masukkan? Dari jurnal umum halaman 1. Di jurnal umum jangan lupa kasih tanda checklist atau nomor akun persediaan bahan penolong. Oke, tandanya dengan sudah memberi checklist ini, akun ini sudah masuk di buku besar. Masuk akun bawahnya lagi, akun kas. Ya. Tanggal 4, kas sebelah kredit. Kita masukkan, cari buku besar kas. Nah, kalau sudah ketemu tanggal 4, ya, boleh ditulis, boleh tidak keterangannya, membeli bahan penolong. Nah, tulis di toko sejahtera juga boleh. Tadi debit apa kredit, kita pastikan lagi yang barusan ini, ya. Ya, maaf yang barusan ini saya. Nah, berarti kita lihat akun kas sebelah kredit. Nah, kita masukkan di sebelah kredit angkanya ya sebesar 539.800. Kita pastikan dulu kas kredit ya, 539.800. Sudah betul. Jika sudah, isi kolom saldo. Hati-hati. Lihat saldo atasnya persis dari transaksi yang baru kita masukkan. Dan transaksi yang kita masukkan, berarti saldo atasnya ya ini 25.200. Ada di mana? Di debit. Transaksi yang baru kita masukkan ada di mana? Kredit.
debit dengan kredit itu tidak sama. Kalau tidak sama berarti kita kurangi. Berarti 25.200.000 dikurangi 539.800. Ketemu 24.660.200. Begitu seterusnya, dipastikan sudah masuk satu persatu. Ya. Ini saya coba masuk yang ya. Pastikan sudah masuk semuanya, ya. Transaksi-transaksi, akun-akunnya sudah sama. Jika sudah, ya, pastikan di sini tanda sudah, ya. Berarti di sini sudah terchecklist semua. Nah, sudah di-checklist semua. Tandanya sudah dilakukan posting semua. Buku besarnya juga terlihat, ini akun yang baru kita masukkan semua, ya. Kita masukkan, sudah masuk semua di sini. Ya, berarti dengan sudah kita masukkan semua di kolom referensi yang ada di jurnal, sudah dikasih tanda checklist semua, artinya proses posting sudah selesai. Ya, mungkin sampai sini. Jika masih ada yang bingung, ada yang bertanya, silahkan masuk di forum diskusi atau silahkan tanya lewat WA grup. Ya. Dengan selesainya buku besar, kita lanjut langkah berikutnya. Ya. Siklus akuntansi berikutnya yaitu ke neraca saldo atau preparing trial balance, menyiapkan neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan suatu laporan yang berisi mengenai akun disertai dengan saldonya masing-masing. Saldo itu didapat dari mana? Saldo-saldo akun diperoleh dari saldo setiap akun yang ada di buku besar atau ledger. Tujuannya apa? Mengapa melakukan penyusunan neraca saldo? Penyusunan neraca saldo bertujuan untuk memeriksa keseimbangan antara jumlah saldo debit dan jumlah saldo kredit untuk masing-masing akun. Dan dapat mengetahui terjadinya kesalahan serta sebagai awal pengikhtisaran dalam menyusun perhitungan laba rugi dan neraca. Oke, terus bagaimana bentuk neraca saldo? Bentuk neraca saldo pastikan ada nama perusahaannya, kemudian daftar saldo atau neraca saldo, per kapan, dikasih periodenya. Ya, kemudian dikasih nomor akun, ya, kolom nomor akun, nama akun, debit, kredit. Hanya cukup itu. Berarti kita masuk real, coba contoh yang tadi kita praktekkan, ya, yang asumsinya sudah diposting semuanya, tanda sudah diposting, ada checklist semua di jurnal umum, ya. Kemudian ini buku besarnya dari proses posting, ya. Langkah berikutnya saudara buat neraca saldo akhir, ya. Neraca saldo akhir. Oke. Ya. Nah, bagaimana formnya? Formnya seperti tadi. Pastikan ada nama perusahaan, kemudian judul neraca saldo, periodenya dikasih per 30 November 2019. Ya. Nah, di sini ada kolom nomor akun, nama akun, debit, kredit. Ya. Pastikan nomor akunnya urut, ya, sesuai yang ada di buku besar. Ya. Dari mana Bu nomor akun ini? Ada di soal. Ya.
Oke, sekarang ini nama akunnya ditulis. Dari mana Bu nama akun ini? Dari buku besar. Kita tulis ada kas di bank, piutang, sewa di muka, persediaan dengan nomor akun 114 ya. Ya, ditulis ini dulu semua. Oke, kalau sudah baru kita masukkan saldo satu persatu yang ada di buku besar ya. Ini. Nah, dari mana ini? Coba ini saya sembunyikan dulu ya. Dari mana ya? Jadi yang caranya yaitu kita masukkan akun yang ada di buku besar ini ya. Nah, saldo akun kas. Saudara tulis tanda, misalnya ini di Excel ya, sama dengan lihat di buku besar kas. Lihatnya kolom saldo. Yang ditulis saldo yang terakhir. Ya, saldo yang terakhir berarti 25.240.200. Ya. Kemudian akun berikutnya yaitu akun kas di bank. Caranya bagaimana? Angkanya persis saudara lihat akun kas di bank, lihat saldo akhirnya. Loh, Bu, saldo akhirnya ini tidak ada transaksi, Bu. Enggak, berarti enggak ada. Berarti sama persis saldo awal. Jadi kita masukkan saldo yang tercantum di buku besar yang paling akhir. Kalau ini awal dan akhir ya sudah ini aja. Oke, kita masukkan ke sini. Itu juga piutang. Coba kita masukkan. Sama dengan kita lihat buku besar piutang. Lihat saldo yang terakhir yaitu 2 juta. Kita masukkan ini. 2 juta. Nah, ketemu 2 juta. Tempatnya juga persis yang ada di buku besar. Ya, tadi piutang ada di sebelah debit. Kas di bank ada di sebelah debit. Kas saldo terakhir tadi ada di sebelah debit. Ya. Oke, begitu seterusnya yaitu sewa di muka kita lihat debit 1 juta, ini saldo terakhir 1.100.000. Kita masukkan 1.100.000. Persediaan bahan baku, kita lihat persediaan bahan baku, saldo terakhir di debit 333.000. Kita masukkan debit 333.000. Persediaan bahan penolong. Kita lihat persediaan bahan penolong, saldonya di debit, lihat saldo terakhir 347.300. Masukkan ke sini ya, sebelah debit saldo terakhir 347.300. Akun berikutnya persediaan barang dalam proses bahan baku ya, PBDP biaya bahan baku, lihat saldo akhir 0 di debit. Kita tulis di sini 0 juga di debit. PBDP BTKL, lihat PBDP BTKL juga saldo terakhir 0 di sebelah debit. Kita masukkan 0 di sebelah debit. PBDP BOP, lihat di buku besar saldo terakhir 0 di sebelah debit. Kita masukkan di sini 0 juga di sebelah debit. Persediaan produk jadi, kita lihat persediaan barang atau produk jadi. Nah, di sini saldo terakhir 0 di sebelah debit. Kita masukkan juga 0 di sebelah debit. Akun tanah, kita lihat akun tanah ya, dengan nomor akun 121, saldo terakhir 100 juta di sebelah debit. Kita masukkan 100 juta di sebelah debit. Gedung, ya, semuanya kita masukkan. Gedung, kita lihat. Saldo terakhir 125 juta. Kita masukkan di sebelah debit 125 juta. Peralatan, ya, kita masukkan. Ya, kita lihat peralatan 10 juta di sebelah debit. Kita masukkan 10 juta di sebelah debit. Akumulasi penyusutan, lihat akumulasi penyusutan saldo terakhir 300 di sebelah kredit. Berarti kita masukkan di neraca saldo akhir juga di sebelah kredit sebesar 300.000.
Ya, jadi saldonya persis yang ada di buku besar, tempatnya juga persis. Utang dagang, lihat akun utang dagang, saldo terakhir 2.500.000 di sebelah kredit. Kita masukkan di sebelah kredit 2.500.000. Penjualan diterima di muka, kita lihat penjualan diterima di muka, saldo terakhirnya sudah 0. Ya, kita masukkan 0 di sebelah kredit. Utang bank, kita lihat di buku besar saldo terakhir 20 juta sebelah kredit. Kita masukkan di sini 20 juta di sebelah kredit. Modal virus, kita lihat di buku besarnya ada di kredit 125.411.500. Kita masukkan di sebelah kredit juga persis saldo yang terakhir tadi. Modal sama juga sama, kita lihat ya. Saldo terakhir di sebelah kredit 142. Kita masukkan 142.219.000 rupiah. Prive atau Prive, kita lihat saldo terakhir 1 juta sebelah debit. Kita masukkan juga Prive, akun Prive, kita masukkan di kolom debit sebesar 1 juta. Penjualan, kita cari buku besar penjualan. Ya, buku besar penjualan di sini, akun penjualan. Ya, pastikan akunnya benar ya. Saldo terakhir 2.700.000 di sebelah kredit. Berarti kita masukkan di neraca saldo di kredit penjualan 2.700.000. Begitu juga akun berikutnya, harga pokok penjualan saldo di debit 2.222.000. Kita masukkan juga di sebelah debit ada angka 2.222.000. BOP sesungguhnya, kita cari buku besar BOP sesungguhnya ada di debit 1.140.000. Kita masukkan di neraca saldo 1.140.000. Begitu juga BOP dibebankan, kita cari. BOP dibebankan 1 juta di sebelah kredit. Kita masukkan 1 juta di sebelah kredit. Akun berikutnya biaya sewa kendaraan, saldonya 100.000 di sebelah debit, kita masukkan di sini biaya sewa kendaraan 100.000 di sebelah debit. Akun berikutnya biaya penyusutan peralatan bagian administrasi 25.000 di sebelah debit, kita masukkan 25.000 di sebelah debit. Biaya administrasi bank di debit 100.000, kita masukkan debit 100.000. Jika sudah, saudara jumlah di sum, ya, di sum pastikan atas sampai bawah kita jumlahkan, ya, ya. Begitu juga yang kredit sama, ya, ya kita jumlah di sum. Nah, jika sudah posting ke buku besar dan tidak terlewat, maka saldo debit dan kredit yang ada di neraca saldo harus sama. Nih. Jika berbeda, berarti proses posting tidak sempurna. Harus saudara ulangi, coba diteliti satu persatu mana yang belum dilakukan posting ke buku besar. Itu materi tentang neraca saldo. Oke, saya harapkan penjelasan saya ini dapat memahamkan, namun jika tidak, silakan kita diskusi di forum diskusi yang ada di Learning Management System atau LMS, atau silakan tanya di WA group yang sudah kita punyai. Begitu ya materi kali ini, semoga bermanfaat. Ya, untuk kelanjutannya silakan melakukan latihan-latihan dan mengerjakan tugas yang sudah saya masukkan di dalam LMS. Begitu pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.